sebenarnya kami itu perusahaan platform digital yang menyediakan pengiriman barang. Jadi kalau teman-teman tahu kayak aplikasi platform kayak tiket.com, Traveloka, itu kan mereka ada jualan tiket pesawat. Jadi orang kalau mau naik pesawat, dia download Traveloka dulu, dia mau dari mana ke mana, dia akan isi kan, nah baru nanti dia cek di situ. Nah sama di kami itu flow-nya sama, cuman kami bedanya bukan orang atau bukan naik pesawat, tapi kami barang untuk dikirimkan. Jadi misalnya kalau ini mau ngirim paket nih dari Surabaya ke Medan, nah, bisa pakai platform kami, nanti tinggal isi sama. Kalau base bisnis kami ya platform tadi, cuman di Outros itu ada benefit-benefit tambahan atau fitur-fitur yang memang dikhususkan untuk pedagang online. Tuh. Perusahaan kan saling terhubung dengan teknologi. Nah, sekarang ini ada yang namanya tren AI. Kira-kira tren AI ini merupakan peluang atau justru malah menjadi ancaman bagi perusahaan? Kalau di kami AI itu seperti apa ya, malah mempermudah pekerjaan kami. Jadi AI itu sangat-sangat membantu, bukan malah ancaman ya kan ya. Yang penting tujuannya gini, kalau kita melihat AI itu mungkin yang terancam akan beberapa tim yang bekerja di sisi administratif, itu akan terancam. Jadi sebelum ada AI pun, kalau kerja di sini dia cuma rekap admin itu juga akan terancam, karena kan bisa di sistemnya, biar otomatis. Jadi contoh laporan keuangan, laporan pajak, itu finance enak sekali, nggak perlu merekap satu-satu. Kita mulai sekarang, misal karyawan mau reimburse, misal dia pergi atau dia ada keluarin uang apa, mau di reimburse, itu kita pakai sistem semua. Jadi semua akan direkap di dashboardnya finance. Jadi menurut kami AI ya malah jadi sahabat ya di sini ya. Gimana caranya AI ini semakin canggih, kami semakin mudah. Kalau dibilang ancaman nanti orang nggak mungkin, tapi orang kirim paket nggak mungkin bisa lewat AI. Iya. Nggak bisa. Berarti jadi sahabat ya. Ya. Sejalan dengan itu Pak, di tengah persaingan bisnis digital yang sekarang ini terus berubah, apa tantangan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan dan bagaimana perusahaan ini bisa menyusun strategi agar tetap mampu bersaing? Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita gimana caranya kita tetap eksis itu kan intinya ya. Jadi ya yang pertama tadi kita harus kuatkan tim BD itu, kita jaga dulu yang existing. Jadi kadang itu perusahaan tuh expand-nya luar biasa. Tiba-tiba budget, jos, dia bakar uang, expand. Tapi yang lama ini nggak dijaga. Jadi kalau di kami mungkin yang paling pertama itu dijaga dulu yang ada. Dulu jangan sampai kecewa, jangan sampai ada masalah. Jadi kalaupun dia tidak pakai kami, itu biasanya memang karena dia lagi sibuk atau lagi tidak jualan. Atau mungkin dia tutup ya tokonya. Tapi kalau untuk karena kecewa dan lain itu kami sangat hindari. Jadi jangan sampai kami itu berpisah dengan mitra atau klien itu karena kesalahan. Jadi kita jaga dulu. Yang kedua, gimana caranya yang existing ini kita scale up. Namanya kita ada training rutin, kita ada Google Meet rutin, kita ajak gathering, kita ajak kumpul, nah kita suggest produk, kita ajari dia AI. Nah itu gimana caranya biar dia scale up. Paketnya yang awal dari 100 dari 150 sampai bahkan 1000. Kita kasih modal, bukan modal uang ya. Kalau kami itu ada divisi lagi namanya auto stock. Itu kami nyediain produk untuk orang jualan. Misal Mbak mau jualan tapi nggak punya global ya, bingung caranya. Ya tinggal milih aja kalau kami. Itu barangnya kami sediakan. Dia nggak perlu pulang. Dia jual, laku baru bayar. Yang penting pakainya platform kami. Tuh. Jadi itu cara strategi kami ya untuk mempertahankan atau untuk meningkatkan daya saing. Menurut Bapak, seberapa penting masukan dari pelanggan bagi perusahaan? Dan sebelum membuat strategi atau layanan baru, hal apa yang biasanya paling dipertimbangkan oleh perusahaan? Jadi gini, kita itu kan bisnisnya itu sebenarnya bisnis kepercayaan. Karena orang menitipkan paketnya untuk diantarkan. Nah, kami sebagai perantaranya kan sebenarnya itu bawa amanah di situ. Jadi bukan komplain perihal, biasanya komplainnya ya, bukan perihal fitur apapun. Mungkin ada, cuman lebih sedikit. Yang banyak itu paketnya tidak nyampe. Rusak, hilang, ketuker, nyasar itu banyak. Yang banyak itu begitu. Nah, sebisa mungkin, nah itu kalau benernya sama langsung direct ya, ekspedisi. Makanya misal ngirim paketnya contoh ke JNE, telepon lah itu 021. Pasti habis pulsa teman-teman. Yang jawab mungkin ringtone. Lama dia. Nah, kalau dia tinggal WhatsApp, Mas ini tolong pakai saya kok nanti kita kejar.
Kita punya akses langsung ke pusat yang insya Allah lebih didengar daripada satu-satu yang di bawah. Jadi, nah nanti masukan dari itu kita lihat dulu ini make sense nggak sama arah bis kami, bis kita, nyambung nggak, terus kira-kira kebutuhannya banyak nggak. Nah nanti kita bahas itu di misal kita nggak ada meeting mingguan ya. Kalau memang itu ternyata kita akomodir itu tidak banyak yang request dengan fitur yang sama, kita pasti develop, kita pasti kasih. Jadi masukan kok akeh dari ini ya pasti akan kita berikan. Masukan atau saran dari pelanggan itu kan pasti banyak ya Pak, tetapi tidak semuanya bisa terrealisasikan. Apakah ada pertimbangan tertentu yang digunakan perusahaan untuk menentukan masukan mana yang perlu diprioritaskan? Biasanya kami itu tentukan yang pertama itu urgent atau enggak. Jadi ada sesuatu itu penting tidak penting, sama urgent tidak urgent. Nah kita dulukan dulu yang urgent dan penting. Nah kita dulukan. Kayak sebenarnya ini 6 bulan setahun lah baru tak turutin itu teman-teman. Nggak langsung. Ya urgent dan penting yang kita taruh nomor 1. Nomor 2 penting tapi tidak urgent Pak. Dia penting tapi nggak terlalu urgent. Nomor 2. Kemudian urgent saja tapi tidak penting. Tapi kalau sudah tidak urgent tidak penting yang kita tidak kerjakan. Itu juga berlaku ke masukan-masukan dari pelanggan tadi. Nah kalau yang untuk pelanggan, untuk eksternal biasanya itu yang kami lihat nomor 1 itu dampaknya ke bisnis apa? Satu, bukan lagi masalah penting dan urgent, berdampak nggak ke bisnis pertama. Terus bisa menaikkan revenue nggak? Itu. Terus baru kita bicara dibutuhkan atau tidak berapa persen. Nah nanti kita akan analisa. Kita punya data sampai dengan alamat, sampai dengan gender, tanggal lahir, titik, wilayah kita punya datanya. Kirimannya per hari, dia jualan apa kita punya data. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti saat ini, apakah perusahaan itu pernah merasa ada tekanan untuk terus berkembang? Lalu bagaimana perusahaan menjaga agar kualitas layanannya itu tetap terjaga dengan baik? Semakin kita punya customer atau user itu semakin banyak informasi yang dia dapat. Benar ya? Dia semakin melek informasi. Harusnya semakin tinggi dia punya penjualan. Harusnya ini nilainya. Semakin banyak knowledge, harusnya dia semakin paham data, paham pasar, paham tren. Kalau sebenarnya begitu kan. Jadi jangan sampai kita jualan kurma sekarang nggak ada yang beli. Kalau kita jual kurma pas Ramadan rame. Nah, saya harus paham data, paham tren, paham perkembangan juga. Kalau dia mau survive di bisnis ini. Nah, semakin dia matang dan melek informasi, harusnya secara data pun mereka akan lebih produktif. Kami tinggal terima saja bolanya. Harusnya begitu. Jadi bukan malah ancaman untuk kami, kecuali informasi terkait kompetitor, perubahan harga, bakar ongkir. Nah itu mungkin berpengaruh di kami, karena ya bisa jadi orang itu pindah. Nah, cuman kami itu tidak keberatan orang itu pindah, asal bukan kami yang salah. Itu sih prinsipnya. Bukan karena kesalahan. Karena kami yakin suatu saat dia akan balik. Karena kita bisa ukur kok kompetitor itu sampai berapa limitnya. Kita kan tahu nih, sama-sama kita bermain di lapangan ini ya, di bidang ini, itu kami tahu sampai kapan titiknya dia akan berhenti. Itu kita kami tahu. Ada juga yang sudah loyal sama kami juga banyak, yang dia sudah tidak akan oleh kanan kiri. Jadi yang penting jangan sampai kita punya kualitas, jangan sampai kita punya kesalahan di mata user. Itu sih yang pada mereka. Mungkin segitu dari kami Bapak. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu buat kita nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin. Gak apa-apa, saya senang, saya juga belajar. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Mau foto dulu kita? Boleh. Ayo, kita foto dulu.